Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Ini merupakan part yang ketiga, lanjutan dari part pertama dan kedua yang videonya saya sudah upload. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam membuat magnet. Besi atau baja dapat dijadikan magnet jika magnet elementernya tersusun rapi dan kutub-kutub yang senama menghadap ke arah yang sama. Berikut akan saya sajikan gambar susunan magnet elementer. Ini gambarnya. Gambar yang sebelah kiri yaitu gambar A merupakan gambar susunan magnet elementer besi atau baja sebelum menjadi magnet. Sedangkan gambar yang sebelah kanan yaitu gambar B merupakan gambar susunan magnet elementer besi atau baja yang telah menjadi magnet. Lalu bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet yang pertama yaitu dengan digosokkan, kedua induksi atau didekatkan, ketiga meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Cara ini disebut juga elektromagnetik. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu membuat magnet dengan digosokkan. Besi atau baja digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Ujung batang besi atau baja yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Ini gambarnya. Di sebelah kiri adalah kutub utara karena magnet yang menggosok itu adalah magnet dengan kutub utara, sehingga batang besi atau baja yang terkena pertama kali itu sama dengan yang menggosoknya yaitu kutub utara, berarti yang sebelah kanan adalah kutub selatan. Nah, ini keterangannya gambar membuat magnet dengan digosokkan. Lalu cara yang kedua yaitu membuat magnet dengan induksi atau didekatkan. Besi atau baja dapat dijadikan magnet dengan cara diinduksi atau didekatkan dengan magnet selama beberapa waktu. Ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Ini saya sajikan gambarnya. Jadi, di sebelah kiri itu batang A dan B. Ujung batang A akan menjadi kutub utara magnet, sedangkan ujung batang yang B akan menjadi kutub selatan magnet. Karena ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Jadi sebelah kanan itu utara, selatan, berarti yang berdekatan utara, dan yang paling ujung bawah yaitu selatan. Ini adalah keterangannya, gambar membuat magnet dengan induksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat magnet dengan elektromagnetik. Elektromagnet adalah magnet yang dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC atau searah. Mengapa arus DC?
karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk ditentukan oleh arah lilitan kawat penghantar. Penentuan arah kutub magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjuk arah kutub utara, sedangkan 4 jari lainnya menunjuk arah arus listrik. Berikut ini saya sajikan gambar kaidah tangan kanan. Ini gambarnya. Ibu jari menunjukkan arah kutub utara, sehingga Y-nya merupakan kutub utara dan X-nya adalah kutub selatan. Ini saya sajikan gambar yang lain. Di bagian bawah ada garis yang lebih panjang itu kutub positif dan garis yang pendek itu kutub negatif. Arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif sehingga arah arusnya ke atas. Empat jari menunjukkan arah arus listrik. Karena ibu jari menunjuk ke arah kiri, maka titik P itu merupakan kutub utara dan Q merupakan kutub selatan. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada bel listrik sederhana, kedua, pada saklar, dan ketiga, pada telepon kabel. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bel listrik sederhana. Cara kerja bel listrik. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan, sehingga besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Pada saat pemukul mengenai bel, aliran listrik terputus, sehingga sifat elektromagnet besi menjadi hilang. Akibatnya, pemukul kembali ke tempat semula. Demikian seterusnya sehingga bel berdering. Berikut saya sajikan gambar skema rangkaian bel listrik dan bel listrik. Ini gambarnya. Yang A merupakan gambar skema rangkaian bel listrik, sedangkan yang B adalah gambar bel listrik. Selanjutnya tentang saklar. Fungsi saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Cara kerja saklar elektromagnet. Khusus untuk bentuk saklar seperti gambar di halaman berikutnya, mulai bekerja ketika saklar membentuk rangkaian tertutup. Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah itu, ujung besi yang lain akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus listrik mengalir, maka beban, yaitu lampu atau alat elektronik lainnya akan menyala. Berikut ini akan saya sajikan gambar diagram saklar elektromagnetik dan saklar elektromagnetik. Ini gambarnya. Yang A, yaitu gambar sebelah kiri, merupakan gambar diagram saklar elektromagnetik. Sedangkan gambar B, yaitu yang kanan, merupakan gambar saklar elektromagnetik. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang telepon kabel. Prinsip kerja telepon kabel. Telepon kabel mengubah energi listrik menjadi energi bunyi.
Cara kerja telepon kabel. Pada saat ada pembicaraan, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah sehingga menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon yang akhirnya menggetarkan udara di sekitarnya dan memberikan efek dengar bagi telinga kita. Nah, ini adalah gambar telepon kabel. Lalu bagaimana cara menghilangkan kemagnetan bahan? Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya. Cara menghilangkan sifat kemagnetan bahan yaitu: yang pertama, memukul-mukul. Kedua, memanaskan. Dan yang ketiga, meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Berikut ini saya sajikan gambar cara menghilangkan kemagnetan bahan. Ini gambarnya. Yang A adalah gambar cara menghilangkan kemagnetan bahan dengan memukul. Yang B adalah gambar memanaskan. Yang C adalah gambar meliliti magnet dengan arus AC. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.